pembangunan infrastruktur tidak dengan serta-merta akan meningkatkan perekonomian wilayah, tidak. Teman-teman, sekarang kita diskusi tentang road for the rich. Ini adalah fenomena yang terjadi di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Jadi, ketika ada pembangunan jalan, pembangunan infrastruktur transportasi, itu hanya orang kaya yang menikmati. Ini kita contohkan ke teman-teman. Misalnya dulu pembangunan ini Pulau Jawa, ini Pulau Madura. Ini kan kita dulu bikin jembatan Suramadu kan? Nah gitu. Apakah ketika setelah terjadi ada jembatan ekonomi dengan serta meningkat? Oke, untuk clue-nya buat teman-teman mungkin lihat ya. Kayak jaringan jalan di daerah-daerah terpencil, misalnya di daerah Sukabumi dan sekitarnya itu, ini jalan, ini sawah, ini pesawahan, ini pesawahan. Ini. Yang menikmati jalan itu siapa? Iya, yang punya mobil, yang punya motor kan, gitu. Terus penduduk sekitar yang nggak punya mobil, nggak punya motor, ngapain? Ya nonton. Kayak maaf saya ketawa. Saya ingat waktu kecil dulu kalau ada orang lewat naik motor, naik mobil, saya cium mukanya, baunya kayak mau duit gitu. Kita masyarakat sekitar cuma hanya bisa sekedar nonton gitu. Jadi ini maksudnya fenomena road for the rich. Misalnya kondisi pembangunan jalan tol, kita mendefinisikan tol itu kan jalan yang dipungut bayaran. Yang bisa menikmati jalan tol siapa? Yang punya mobil, iyalah. Anda yang punya motor bisa masuk tol, bisa gitu. Ya kita udah banyak cerita kan, orang yang naik motor kebut ke jalan tol dikejar kan. Jadi yang menikmati jalan tol siapa? Yang punya mobil dan yang punya uang, yang mampu membayar gitu. Jadi road for the rich gitu. Nah, kemudian gimana sih? Filosofisnya gimana sih? Udah saya sampaikan bahwa filosofis transportasi ada dua. Ada dua ya. Yang pertama adalah meningkatkan perekonomian. Bagaimana clue-nya untuk suatu daerah ekonomi sudah meningkat? Daya beli masyarakatnya meningkat gitu. Daya belinya ya gitu. Kemudian yang kedua, filosofis transportasi adalah meratakan perekonomian gitu. Jadi kesenjangan gap antara yang kaya dan yang nggak kaya kayak saya itu makin berkurang. Itu ukurannya biasanya faktor Gini, ada Gini ratio. Itu buat yang belajar ekonomi mungkin ngerti Gini rasio, itu ukurannya dari 0 sampai 1 kayak gitu kan. Pokoknya 0, berapa gitu kan. Makin kecil ke gapnya itu makin bagus. Walaupun perlu kita ketahui bahwa percepatan perekonomian sama meratakan perekonomian adalah dua hal yang bertolak belakang, karena biasanya terjadi trade off pertukaran. Kalau kita niatnya mempercepat, meningkatkan perekonomian, biasanya gap akan terjadi. Itu lumrah gitu. Di negara maju pun terjadi seperti itu. Kalau kita niatnya memeratakan, biasanya ekonominya lambat gitu. Tapi fungsi transportasi dua, meningkatkan dan meratakan gitu. Lalu bagaimana strateginya? Strateginya supaya pembangunan infrastruktur yang sedang digalakan saat ini itu tidak menimbulkan gap atau tidak menimbulkan hal yang negatif gitu. Bagaimana strateginya? Ya, kita udah sampaikan juga di video sebelumnya bahwa kalau kita membangun jaringan jalan itu dibarengi dengan sarananya, bus kayak gitu kan. Jadi yang meningkatkan misalnya peningkatan jalan tol bukan hanya yang punya mobil yang menikmati, yang nggak punya mobil juga bisa naik bus umum gitu kan nikmati juga gitu. Kayak di Jakarta kan yang menikmati jalan pembangunan jalan gitu, bukan hanya yang punya mobil punya motor, kan bisa juga naik Transjakarta, walaupun kita tetap harus bayar juga gitu, tapi bayarnya lebih sedikit gitu, kira-kira begitu. Dan ada juga strategi kayak dulu, selain tadi menyediakan angkutan umum, angkutan perintis. Kalau saya dulu ngerasain tahun 2000-an di Batam sana dulu ada bus yang keliling-keliling dari Pulau Batam, Rempang, Galang gitu kan. Itu angkutan busnya itu pakai angkutan perintis. Jadi kita tahu angkutan perintis itu tahu atau enggak dari mana? Itu ketika kita bayar kondekturnya, ya makasih Pak, bayar makasih, enggak juga makasih. Kita mah perintis, maksudnya supaya bapak-bapak pada kerja, ibu-ibu pada kerja gitu, yang sekolah-sekolah, yang anak sekolah gitu, maksudnya begitu gitu. Itu perintis. Kondisi sekarang pun kan ada tol laut ya, tol laut juga ada loh kapal-kapal yang perintis gitu. Kapal-kapal perintis itu ada di daerah-daerah terpencil. Mungkin teman-teman yang di kota nggak tahu, di daerah-daerah terpencil itu ada gitu. Jadi sama niatnya, walaupun bayar tuh bayarnya bukan untuk mencari benefit, untuk mencari keuntungan, bukan, tapi untuk menghidupkan ekonomi.
Jadi kira-kira begitu maksudnya, supaya transportasi, pembangunan infrastruktur transportasi bisa dinikmati oleh semua kalangan, kira-kira begitu. Dan ada satu lagi gitu, yang ingin jadi saya sampaikan ke teman-teman sebagai kita masyarakat ya, clue-nya bahwa dengan serta-merta pembangunan transportasi ini tidak bisa menimbulkan pembangunan transportasi, pembangunan infrastruktur tidak dengan serta-merta akan meningkatkan perekonomian wilayah, tidak bisa. Di negara manapun sama case-nya. Apakah kita dengan serta-merta bangun jalan, bangun jembatan, bangun pelabuhan, bangun bandara terus ekonomi naik? Enggak. Misalnya bikin jaringan jalan kayak gini kan, bikin jaringan jalan. Kita udah tahu ini misalnya pusatnya di DKI Jakarta, nanti mau pindah ke mana, ke Kalimantan gitu, misalnya DKI. Kita kan tahu ini jaringan transportasi ya sekarang dibangun oleh pemerintah, di sini jalannya, jalan tolnya, di sini pelabuhannya gitu kan. Ini bandara misalnya, kita tahu. Dan biasanya lumrahnya, umumnya di kita, biasanya cukong-cukong pada beli kan, pada beli tanah, sini cukong-cukong kan. Cukong-cukong pada beli tanah gitu. Beli ke masyarakat murah dia. Kayak dulu saya waktu di Bekasi gitu, saya tahu kok pembeli tanah ke masyarakat paling 10.000, 8.000, paling mahal-mahalnya 20.000. Sekali dijual ke pengembang itu 100.000, 200.000 itu. Jadi yang ekonomi yang terasa itu para cukong gitu ya. Hal-hal itu perlu kita ketahui juga oleh masyarakat. Sebagai kita kan target pemerintah untuk meningkat ekonominya. Bagaimana caranya supaya kita meningkat ya, kita harus tahu gitu. Kemudian pembangunan infrastruktur tidak dengan serta meningkatkan ekonomi, kecuali jika ada pembangunan di sini, di pusat-pusat barunya ini ada investasi. Jadi perlu dukungan investor. Anda, kita, saya semua yang punya uang bisa invest di sini gitu, investasi di sini supaya pembangunan infrastruktur ini tidak jadi mubazir gitu. Kalau pembangunan infrastruktur aja tanpa investasi, tanpa investor, nol besar, nggak akan ada manfaatnya gitu. Jadi kalau kita ngelihat ke sini, teman-teman paham kan ya, bahwa pembangunan infrastruktur segala macam itu harus dan perlu dukungan semua elemen gitu. Kita sampaikan bahwa 3 elemen yang berperan dalam jaringan transportasi, urusan transportasi. Pertama pemerintah, kedua investor, yang ketiga pengguna gitu. Investor itu investor pembangunan di sini, di pusat-pusat kegiatan baru. Tanpa itu ya nggak akan ada manfaatnya pembangunan infrastruktur kita gitu. Kira-kira demikian yang saya sampaikan dan menurut pendapat saya gitu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kalau kira-kira teman-teman ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, silakan komentar gitu. Saya apresiasi sekali atas semua respon positif gitu. Karena kita tidak mungkin, bagaimanapun bagusnya pemerintah, bagaimanapun bagusnya pemimpin, itu tidak akan ada maknanya jika tidak ada dukungan dari kita semua elemen masyarakat gitu. Silakan komentar, nggak komen juga nggak apa-apa. Cuman secara umum saya buat saya sih, kalau orang kan ngelihatnya diam tandanya setuju gitu ya. Kalau saya kalau buat saya sih, di mata saya diam itu tandanya nggak ngerti. Kira-kira demikian. Mohon maaf apabila kesalahan. Peace.